Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ya Bapak, dalam acara Future Youth Online Service ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus melawat setiap kami, Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Biarkan Roh-Mu menyala-nyala atas setiap kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Shalom, kaum muda yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari setiap belenggu dosa. Saya ajak kita semua memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Rajaku memerintah untuk selama-lamanya.
Shalom teman-teman pemuda, GSJ Bukit Horeb Umbul Sari. Senang rasanya dapat melayani teman-teman di dalam ibadah spesial kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita di dalam mengikuti ibadah kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa kami boleh bersama-sama di dalam ibadah spesial kali ini Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami dalam mengikuti ibadah, dan kami percaya Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami, terlebih dalam ibadah kali ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas, biar kiranya Engkau memberkati lidah mulut bibir hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan ini boleh membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya teman-teman, tidak terasa di tahun ini kita sudah memasuki usia ke-75 tahun Indonesia merdeka. Kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar. Dan kalau saya katakan semangat 45, teman-teman jawabnya merdeka, merdeka, merdeka. Oke teman-teman, semangat 45. Masih 2 orang teman-teman. Semangat 45. Masih sedikit sekali. Semangat 45. Iya, mantap teman-teman, mantap, luar biasa. Iya teman-teman, saya sangat bersyukur dapat melayani teman-teman karena beberapa waktu yang lalu pengurus pemuda menghubungi saya dan mengatakan bahwa bisakah saya mengisi renungan firman Tuhan di gereja GSJ Bukit Horeb Umbul Sari untuk pemuda dalam spesial ibadah kemerdekaan Indonesia. Ini suatu hal yang sangat mengejutkan buat saya teman-temannya, karena saya tidak pernah terfikirkan akan dapat undangan melayani teman-teman, apalagi jauh banget teman-teman. Saya sekarang udah stay di Batam dan sudah cukup lama tidak ke Umbul Sari. Terakhir kali saya ke sana kalau tidak salah itu tahun 2017, teman-teman. Jadi sudah cukup lama saya tidak ke sana, dan kali ini saya melayani di tempat ini secara online, suatu hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Tema yang diberikan kepada saya oleh pengurus adalah terbebas. Jadi ketika pengurus menghubungi saya mengatakan, "Kak, temanya terbebas ya, dan ayatnya bebas." Wah, saya jadi berpikir nih, temanya terbebas, ayatnya bebas. Tapi tenang, teman-teman. Terjemahannya tidak bebas, tafsirannya nggak bebas teman-teman, sesuai dengan kaidah Alkitab yang berlaku. Jangan takut teman-teman, saya sesatkan ya. Nanti kalau kira-kira tersesat, tanya aja sama Pastor Ricky di sana. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang terbebas. Jikalau kita melihat konteks saat ini, kemerdekaan Indonesia yang sudah memasuki usia 75 tahun, kita kembali sedikit ke belakang bagaimana Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan ini. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan 2 faktor yang berpengaruh sekali teman-teman. Yang pertama itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah kekalahan Jepang terhadap sekutu pada bulan Agustus 1945. Itulah yang dimanfaatkan oleh golongan muda yang mendesak Insinyur Soekarno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dan di sana itu bukan masalah yang mudah teman-teman. Di sana terjadi gejolak antara golongan muda dan golongan tua. Tapi pada akhirnya dideklarasikanlah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang kedua yakni faktor internal. Faktor internal ini adalah dari orang Indonesia sendiri, dari para pejuang sendiri yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sejak dari zaman Belanda. Dengan peralatan yang sederhana, jadi mereka sudah berjuang mati-matian, bahkan nyawa menjadi taruhan ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah sekian lama akhirnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan hari ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita masih harus berjuang seperti para pejuang zaman dahulu? Harus mati-matian, bergerilya di hutan, dan menembaki musuh gitu teman-temannya? Tidak. Kita tidak perlu lagi seperti itu teman-teman. Atau masih ada di antara teman-teman di GSJ Bukit Horeb yang masih ke hutan nembak-nembak gitu ya? Enggak ya, enggak ada teman-temannya. Kita sekarang sudah hidup merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Tugas kita sekarang adalah mempertahankan kemerdekaan itu, menghayati dan menghargai kemerdekaan itu. Dan jikalau kita menarik tentang kemerdekaan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yes, jelas kita semua orang-orang percaya adalah orang yang merdeka. Kita memperoleh kemerdekaan itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Jadi teman-teman, setiap kita, orang-orang percaya adalah orang-orang yang merdeka. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 22 hingga 23, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya teman-teman,
Kita semua, saya dan saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah. Jadi kita bukan orang-orang yang terbelenggu lagi, teman-teman. Kita pun memperoleh kemerdekaan itu dengan mudah. Kita tidak perlu berjuang, bersusah payah untuk memperoleh kemerdekaan itu. Kita dengan mudah memperoleh kemerdekaan itu, teman-teman. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita memperoleh kemerdekaan kita, memperoleh keselamatan kita dengan cara yang sangat mudah, teman-teman. Itu pemberian Allah secara cuma-cuma. Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Karena pada dasarnya, perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Sebanyak apa perbuatan baik kita? Coba hitung, teman-teman. Dibandingkan dengan kesalahan yang kita perbuat, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Karena pada dasarnya kita ini bukan orang-orang yang memuliakan Allah. Natur kehidupan kita adalah natur dosa. Kita ini orang-orang berdosa, orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Jadi teman-teman, tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini. Keselamatan yang kita terima itu pemberian daripada Allah. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas untuk beraspirasi, orang-orang yang bebas untuk bertindak, teman-teman. Tetapi, bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu? Bagaimana kita memaknai kebebasan itu, teman-teman? Seperti yang Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi, saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan. Ini tugas kita, tugas saya dan saudara sekalian, yakni menjaga dan mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima. Yes, benar bahwa kita adalah orang yang bebas, kita orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi jangan salah gunakan kemerdekaan, teman-teman. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk mengerjakan keselamatan itu. Kata mengerjakan di sana itu adalah sesuatu yang aktif, bukan pasif. Saya ibaratkan, teman-temannya, saya menggunakan jas ini sekarang. Lalu nanti sudah kotor, saya cuci. Lalu nanti setelah bersih, saya pakai lagi. Aktif, saya terus menjaga ini, merawat ini, hingga tetap baik, hingga saya bisa gunakan. Kalau ini saya pakai, tidak saya cuci. Selain dia bau, dan dia akan menjadi rusak, teman-teman. Demikian pula keselamatan yang kita terima daripada Allah. Yes, benar. Keselamatan itu cuma-cuma Allah kasih dalam kehidupan kita. Cukup mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita diselamatkan. Tetapi menjaga keselamatan itu bukan perkara mudah, teman-teman. Iblis seringkali menghasut manusia untuk keluar dari kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Jadi alih-alih kita manusia yang merdeka, jadi kita bebas dong melakukan segala sesuatunya. Jadi kita berpikir bahwa, aku kan udah diselamatkan. Sekali selamat, tetap selamat. Aman dong, gampang dong, Tuhan udah mati buatku dan cukup mengaku aja adalah Tuhan, kita diselamatkan. Tidak, teman-teman. Jangan salah gunakan kebebasan yang kita terima. Karena seringkali ketika iblis menggoda, dia membuat kita keluar dari kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kebebasan yang dia tawarkan, yang sebenarnya bukan kebebasan, yakni belenggu yang semakin parah dan sungguh semakin parah. Karena seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yes, teman-teman, iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk mencuri kebebasan kita di dalam Allah dan membawa kepada kebebasan yang dia tawarkan, yang sebenarnya adalah belenggu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan tertipu. Mari tetap kerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang percaya, orang yang merdeka, orang yang bebas di dalam Tuhan. Karena ketika manusia pertama diciptakan, mereka bebas di taman itu. Hanya ada satu larangan. Tidak boleh memakan buah pengetahuan itu. Tetapi iblis memutarbalikkan fakta. Dan akhirnya manusia tergoda memakan buah itu. Dan pada akhirnya, dia tidak bebas lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Padahal dia diciptakan dengan kebebasan di dalam taman itu. Dan sebenarnya teman-teman, kebebasan ini beresiko. Allah kita berani mengambil resiko, teman-teman. Resiko yang diambil Allah adalah memberi kebebasan kepada manusia. Seperti yang pernah dikemukakan oleh J.B. Phillips. Beliau pernah mengatakan demikian. Kejahatan tersirat dalam pemberian kehendak bebas yang beresiko itu. Ini adalah benar. Manusia gagal dalam memilih. Semua tatanan menjadi rusak. Dan lahirlah kejahatan. Ketika Allah memberikan kebebasan bagi manusia, manusia diberikan kehendak bebas, dan manusia salah menggunakannya. Kita harusnya berkaca kepada manusia pertama. Ketika Allah memberikan kebebasan kepadanya, mereka salah gunakan. Dan apa akibatnya? Kita menanggung. Kita menanggung akibat dari kebebasan yang mereka salah gunakan. Demikian pula kita, jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan dan kebebasan yang kita terima daripada Allah.
sehingga generasi kita kelak menanggung akibat dari kesalahan kita dalam mempergunakan kebebasan atau kemerdekaan itu. Lantas bagaimana teman-teman kita menghadapinya? Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, "Ini tidak mudah, namun bertahanlah." Mengapa saya mengambil judul ini teman-teman dengan tema terbebas yang diberikan oleh pengurus kepada saya? Karena mempertahankan itu tidak semudah mendapatkan teman-teman. Karena keselamatan yang kita terima itu dengan cuma-cuma, tetapi mempertahankan itu lebih sulit teman-teman. Bahkan sampai akhir hayat kita harus mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dua hal yang membantu kita untuk dapat mempertahankan keselamatan kita. Yang pertama adalah jangan apatis. Jikalau kita melihat konteks sebelum Filipi pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Korelasi ayat 12 ini mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya, teman-teman. Jadi ketika kita membaca surat-surat kiriman, itu kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita akan menemukan poin-poin penting dari pembacaan kita terhadap konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Jadi ketika kita membaca konteks Filipi pasal 2 ayat 12, ini juga tidak dapat kita lepaskan dari ayat sebelumnya. Jadi ketika Paulus mengatakan hidup dalam ketaatan, mengerjakan keselamatan, yakni mengerjakan keselamatan seperti apa yang sudah Paulus katakan di ayat sebelumnya. Jadi Paulus menekankan jangan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jadilah orang-orang yang saling mendahulukan kepentingan orang lain. Tidak menjadi orang yang apatis, teman-teman. Tidak menjadi orang-orang yang menjadi egois, hanya kepentingan dirinya. Hidupnya tentang I, me, and myself. Semua tentang dirinya sendiri. Jadi ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Jangan menjadi pribadi yang apatis. Ketika kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita berpikir, udahlah, udah selamat kok. No, teman-teman. Kita harus tetap menjaganya dengan cara jangan menjadi apatis. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Jikalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari lihat sekitarmu, lihat sekelilingmu, bantu teman-temanmu, bantu orang-orang sekitarmu, orang-orang yang masih dibelenggu, orang-orang yang masih belum merdeka, mereka yang masih dibelenggu rasa takut, masih dibelenggu dengan rasa curiga, dibelenggu dengan berbagai macam persoalan. Teman-teman boleh melihat, wah, teman saya ini butuh pertolongan saya. Jangan apatis. Akhirnya, alah, udahlah, gitu. Kita melihat orang lain, alah udahlah. Yang penting aku selamat, udah deh. Saya ingat teman-teman, bagaimana ketika di Sati teman-temannya. Memang zaman saya tidak mendapatkan ini. Tetapi di zaman kakak tingkat saya dan adik tingkat saya, mereka mendapatkan ini. Mungkin yang di masa COVID ini saya tidak tahu seperti apa. Tetapi sebelum masa COVID itu sama. Cuman zaman kami aja yang beda teman-teman. Jadi ketika awal masuk di Sati itu, ada yang namanya leadership bootcamp seperti ospek. Dan kegiatan ini dilakukan selama 3 hari. Di hari yang pertama, kesalahan satu orang ditanggung satu orang. Di hari yang kedua, kesalahan satu orang ditanggung satu kelompok. Dan di hari ketiga, hari yang terakhir, kesalahan satu orang ditanggung satu angkatan. Mengapa demikian? Sepertinya nggak adil dong. Saya sudah berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi kesalahan orang lain membuat saya menjadi gagal. Yes, teman-teman. Hal ini memiliki makna yang baik, teman-teman. Ketika saya pun melihat, wah ini baik sekali. Kalau saya bisa, saya tahu, saya bertanggung jawab terhadap rekan-rekan saya. Jangan sampai hanya saya yang menang. Jangan sampai hanya saya yang diselamatkan. Jangan sampai hanya saya yang mendapat tepuk tangan. Tetapi teman saya tidak. Hal ini membantu saya belajar bahwa kesatuan itu perlu. Tidak boleh menjadi pribadi yang apatis. Kalau engkau bisa, tolong temanmu yang tidak bisa. Dan yang tidak bisa pun jangan malu untuk bertanya. Bantulah aku, tolonglah aku. Jadi kita hidup itu harus saling tolong-menolong. Tidak menjadi orang yang apatis, tidak menjadi orang yang egois, yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Ketika kita bisa melakukan ini, teman-teman, kita sudah merdeka dari keangkuhan, dari ego, diri kita sendiri. Dan jikalau kita kembali ke dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 12 ini, mengerjakan keselamatan yang dikatakan oleh Paulus, itu suatu tindakan yang aktif, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi. Aktif ini mengacu kepada ayat sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Suatu hal yang sangat luar biasa, Yesus mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah yang agung, tapi datang ke dunia mengosongkan dirinya agar kita diselamatkan. Ini suatu perkara yang sulit, teman-teman. Ini tidak mudah, tapi bertahanlah.
Yesus bisa melakukan ini. Dan roh Allah ada dalam diri kita. Saya dan saudara, setiap kita memiliki roh Allah. Setiap orang percaya ada roh Allah di dalamnya. Kita bisa melewati segala pencobaan. Kita bisa melewati segala persoalan. Karena roh Allah dalam diri kita. Ini bukan perkara yang mudah. Apalagi merendahkan hati. Merendahkan diri. Ya teman-temannya. Menjadi hamba bagi sesama. Ini bukan perkara yang mudah. Tapi firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi jikalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu cara berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Jangan jadi orang apatis. Yes, benar kita bebas, kita orang merdeka. Terserah dia mau ngapain. Tetapi kita punya tanggung jawab moral terhadap sesama kita. Terhadap orang-orang sekitar kita. Pertanggungjawabkan kemerdekaanmu itu. Pertanggungjawabkan keselamatanmu itu. Dengan menolong sesamamu. Itu poin yang pertama, teman-teman. Poin yang kedua, lakukan lebih. Do something more. Jikalau kita tahu, sekalipun kita adalah orang yang merdeka, kita tidak boleh apatis terhadap lingkungan kita, terhadap sesama kita. Lalu yang kedua adalah, mari kita melakukan lebih. Yesus pernah mengemukakan di dalam Lukas 6 ayat 32 hingga 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Mari kita melakukan lebih daripada apa yang seharusnya kita lakukan. Gini teman-teman, standar kekristenan itu tidak pasif. Kekristenan itu bicara mengenai aktif teman-temannya. Firman Tuhan banyak mengatakan bahwa apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ya, kita berbuat dulu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tindakan aktif teman-teman, tidak pasif. Kalau dunia mengatakan, kamu nggak saya ganggu, jangan ganggu saya. Saya tidak melakukan kejahatan. Kejahatan maka tidak akan datang kepada saya. Tetapi kekristenan bicara mengenai keaktifan. Buktikan kehidupan kekristenanmu. Buktikan kemerdekaanmu dalam Tuhan. Buktikan bahwa engkau orang yang bebas. Engkau orang yang tidak dibelenggu oleh dosa. Tunjukkan buahmu. Karena engkau bukan hamba dosa lagi. Engkau hamba Tuhan yang menghasilkan buah. Dan orang dapat menikmati buah dari keselamatan yang kau terima. Itu teman-teman. Dan jika kita melihat lagi dalam ayat-ayat yang lain, Yesus pernah mengemukakan dalam Matius pasal 5 ayat 41 demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa kamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di ayat 39 di ayat sebelumnya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri jugalah kepadanya pipi kirimu. Jelas teman-teman, standar kekristenan itu tidak mudah. Tapi bertahanlah. Yesus pun melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan perkara yang mudah untuk kita jalani teman-teman. Standar kekristenan itu cukup tinggi. Oleh karena itu, jagalah keselamatanmu. Jangan menjadi orang yang apatis. Jangan menjadi orang yang tidak melakukan lebih. Karena teman-teman, ketika kita melakukan lebih, percayalah, akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh teman-teman, ketika ada surat lamaran dari sebuah perusahaan, yang diminta persyaratannya adalah mungkin pengalaman, yang lain. Tetapi ketika kita memasukkan beberapa soft skill kita atau kemampuan kita, tambahkan di bawahnya. Saya punya keahlian ini, saya punya keahlian ini, saya punya pengalaman ini, dan ini. Meskipun itu tidak diminta secara rinci, tetapi mungkin kita tambahkan saja. Jadi dia pun berpeluang untuk diterima kerja di perusahaan tersebut. Dan orang-orang suka ketika seseorang melakukan hal yang lebih dari apa yang disuruh. Ya, manusia aja suka, apalagi Tuhan. Sebagai penutup teman-teman, ada sebuah kesimpulan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas. Dan kebebasan sejati tidaklah sepenuhnya bebas, melainkan bebas terbatas. Dan kebebasan tanpa batas adalah belenggu yang sesungguhnya. Biarlah kiranya kita dapat menjaga dan mempertahankan apa yang layak kita pertahankan. Apa yang saat ini teman-teman layak pertahankan? Keselamatan. Pertahankan keselamatan itu. Perjuangkan keselamatan itu. Kalau teman-teman jatuh, bangkit lagi. Kalau teman-teman mulai goyah, berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Kalau teman-teman mulai putus asa, Tuhan beri aku kepastian. Jangan sampai meninggalkan Tuhan teman-teman. Jangan sampai biarkan api roh itu padam. Tapi biarlah kehidupan kita terus memancarkan api kemuliaan Tuhan. Dan semangat kemerdekaan di dalam Tuhan itu menyala-nyala kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan setiap kami untuk dapat menjaga keselamatan kami dalam Tuhan, menjaga kemerdekaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami. Kami hidup dalam kebebasan bersama dengan Tuhan. Kami tidak dibelenggu oleh dosa, tetapi kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Kami orang yang dapat menjumpai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan bebas. Kami dapat mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, dan kami boleh menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan dengan bebas. Kami tidak perlu lagi membawa korban persembahan yang menyulitkan kami, tetapi kami cukup datang membawa hati kami yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjaga keselamatan kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang tidak apatis, dan kami mau melakukan lebih bagi orang-orang sekitar kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemuda-Mu di GSJ Bukit Horeb Umbul Sari Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, masa depan mereka, cita-cita harapan mereka. Kami serahkan tangan-Mu, Engkau berkati pengurus juga Tuhan, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana. Biarlah kiranya Tuhan, gereja ini boleh menjadi sarana pertumbuhan kerohanian semua pemuda-pemudi di sana Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan setiap orang-orang di sana boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berhenti berbicara, tetapi Roh Allah akan terus mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. kami ada di surga malam ini Tuhan, kami berdoa untuk kaum mudamu yang ada di Umbul Sari. Kami berdoa
percaya Kau mengasihi mereka, Kau memberkati mereka. Kami percaya Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kaum muda ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh tetap dekat kepadamu dan mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini hamba berdoa. Biarlah Kau akan curahkan kasih-Mu, Kau akan curahkan damai dan terang-Mu, bahkan Kau curahkan ya Tuhan berkat-berkat-Mu atas mereka. Terima kasih ya Bapa. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan akan menyertai engkau serta melindungi engkau. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Jika engkau mengingatkan kepada Tuhan Allah dan engkau dengan setia melakukan segala yang difirmankan, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan kasih daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Yang bersama kita yang Roh Kudus yang memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat kaum muda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum muda, gimana ibadahnya tadi? Saya percaya kita semua diberkati oleh semua rangkaian ibadah kita, dari praise and worship-nya yang sudah dilayani oleh tim Future Youth yang super keren, dan juga pembicara kita dengan firman Tuhan yang luar biasa banget yang telah disampaikan oleh pembicara yang super keren juga oleh kakak Rio Marudut Joshua. Minggu depan tanggal 24 Agustus 2020 kita akan ada ibadah kaum muda lagi yang akan ditayangkan secara premier di YouTube GSJ Bukit Horeb Jember pada jam 19.00. Jangan lupa ya, dan jangan terlambat. Kita akan dilayani oleh Kak Resa. Ditunggu minggu depan ya teman-teman.